Saat ini saya sudah bersama jurnalis senior Media Group Bung Usman Kansong. Bung Usman Kansong, kita melihat dari waktu ke waktu perjalanan sidang Basuki Cahayapurnama ini khususnya untuk pemeriksaan saksi sampai dengan sidang ke-6 ini masih belum ada saksi yang cukup istimewa. Artinya di sini tidak ada saksi fakta, masih saksi pelapor. Menurut Anda seperti apa? Ya, memang ini sidang yang panjang. Mungkin baru rampung setelah pilkada selesai. Menurut Anda ya, masih akan lama sekali ini ya? baru saksi pelapor, saksi jaksa, nanti ada lagi saksi dari pembela atau dari terdakwa kan begitu. Jadi masih panjang dan memang kalau kita lihat keterangan saksi pelapor itu menurut yang kita baca di media massa belum ada yang meyakinkan. Belum ada yang meyakinkan karena tidak ada satupun saksi pelapor yang hadir di Pulau Seribu ketika Ahok mengutarakan pendapatnya begitu terkait dengan Al-Maidah ayat 51 itu. Nah, sehingga memang ini masih perlu didalami lagi. Bahkan ada saksi yang dianggap sekali lagi nih dianggap oleh pembela memberi keterangan palsu, ya, memberi keterangan palsu, berbohong, memfitnah misalnya. Nah, kemarin itu kan ada yang dilaporkan salah seorang saksi yang bernama Novel itu, ya, yang ramai kasusnya soal Pizza Hut itu ya. Nah, itu dilaporkan karena misalnya dia dalam persidangan mengatakan bahwa Ahok membunuh 2 orang misalnya begitu. Nah, kemudian katanya pembela juga akan melaporkan lagi beberapa saksi pelapor. Saya kira ini juga barangkali dalam tanda petik ya menjadi semacam peringatan ataupun warning kepada saksi siapapun saksi itu dari pihak manapun untuk memberi keterangan yang benar. Kenapa? Karena memang ada hukumnya kalau kita memberi keterangan palsu di persidangan dan hukumannya lumayan berat begitu. Nah, jadi apalagi ini adalah saksi pelapor. Saksi pelapor itu ya yang melaporkan dan dia dianggap mengetahui fakta-fakta walaupun bukan saksi fakta ya. Tapi dia dianggap ada alasan mengapa dia melaporkan kan begitu. Karena adanya fakta begitu. Fakta apa? Ahok menistakan agama dengan mengungkapkan Al-Maidah 51 itu. Nah, nanti berbeda dengan saksi ahli kan begitu. Kalau saksi ahli dia boleh mengumpulkan pendapatnya, dia boleh menyampaikan keahliannya dan boleh salah itu, namanya juga pendapat. Tetapi saksi pelapor ini mestinya sih faktanya tidak boleh melenceng begitu. Ya, kalau melenceng dia, yaitu tadi melebar kemana-mana, menuduh ke sana kemari, itu ada hukumannya begitu. Bisa dilaporkan dia memberikan keterangan palsu. Jadi ini saya kira semacam tanda petik ini warning ya bagi saksi siapapun dari pihak manapun untuk menyampaikan keterangan yang benar di pengadilan. Artinya juga jangan sampai kemudian mempermainkan hukum itu sendiri ya dengan mencoba-coba untuk membuka celah-celah yang jelas-jelas mungkin tidak bisa dipermainkan begitu saja oleh data-data bohong atau kesaksian palsu. Iya, gitu. banyak saksi yang mengatakan istilahnya ini kan saksi WA, saksi WhatsApp, jadi hanya menerima dari pesan berantai atau saksi media sosial. Dia tidak melihat faktanya secara langsung, tapi hanya menerima SMS. Misalnya Novel katanya diwawancari di Indonesia hari ini, ya itu dia terima SMS terkait dengan yang dia sampaikan di pengadilan, begitu. Yang belum diverifikasi kebenarannya. Karena di zaman sekarang kita tahu informasi hoax banyak, informasi yang dipelintir banyak, informasi yang sifatnya tafsir, itu juga banyak. Jadi memang saksi-saksi yang disampaikan itu ada banyak saksi, tetapi memang menurut pengacara itu ada 4 yang dianggap keterangannya itu ya tidak benar begitu. Bukan semua memang ya. Iya, dan kita masih menantikan perjalanan panjang ini karena puluhan saksi ternyata yang akan nanti akan diperiksa. Nah, terlepas dari pemeriksaan saksi ini, Bung Usman, Anda melihat mekanisme penyelenggaraan atau pelaksanaan dari sidang Ahok sampai dengan sidang ke-6 sendiri seperti apa? Oh ya, saya kira berlangsung baik ya, bagus. Ada unjuk rasa dari kedua belah pihak, tapi relatif ini loh yang saya sampaikan, ini masih dalam taraf menyampaikan ekspresi. Ya, belum pada taraf tekanan. Mungkin nanti menjelang vonis baru, nanti ada masa yang mungkin lebih besar lagi untuk menekan pengadilan. Dan saya kira pengadilan tidak boleh ditekan oleh massa dari kedua belah pihak. Tapi Bung Usman, jumlah massa besar atau kecil itu misalnya pun dalam beberapa sidang kemarin selalu datang massa itu
tidak bisa diartikan itu bentuk tekanan juga? Ya, saya kira bisa, tetapi barangkali belum bisa menekan dalam arti kemudian pengadilan ataupun hakim misalnya katakanlah memutuskan sesuatu karena tekanan itu, ya karena ini baru di awal-awal. Nah mungkin di akhir, tapi bisa juga tidak, bisa juga di akhir tidak. Kenapa? Karena proses pilkadanya mungkin sudah usai. Karena kan apapun juga para pengamat mengatakan, Kapolri juga mengatakan bahwa menjadikan Ahok sebagai tersangka, penersangkaan Ahok ini itu ada kaitannya dengan pilkada. Nah kalau pilkada mungkin sudah selesai 15 Februari, itu akan berubah. Bisa berbeda kondisinya. Iya, konstelasinya akan berubah. Ya misalnya taruhlah Ahok kalah, ya, atau ada putaran kedua misalnya, atau Ahok menang putaran pertama, itu akan berubah. Kalau dia putaran kedua mungkin ada agak kendur ya masuk putaran kedua misalnya, kan prediksinya akan ada 2 putaran. Walaupun tim Ahok mengatakan harus menang 1 putaran. Nah ini kalau menang 1 putaran ini bisa juga heboh begitu. Tapi sekali lagi semua ada mekanismenya. Hukum harus ditegakkan. Dan masih perlukah menurut Anda pihak kepolisian maupun pengadilan juga mengakomodir kedatangan massa dari 2 kubu setiap persidangan yang pada akhirnya setiap hari Selasa masyarakat Jakarta pun juga harus pusing untuk wah nanti lalu lintas seperti apa, kena dampaknya juga begitu. Jadi saya kira unjuk rasa dijamin oleh undang-undang, oleh konstitusi kita, dibolehkan. Justru kalau melarang itu tidak boleh, melanggar konstitusi. Siapa yang melarang itu? Yang bisa dilakukan oleh polisi adalah mengamankan, menertibkan. Sampai sebatas itu? Iya, menjaga jangan sampai unjuk rasa itu mengganggu ketertiban. Bagaimana kalau mengganggu ketertiban? Ya tindak. Siapa yang mengganggu ketertiban? Saya kira itu clear aturannya. Ya dikasih tempat misalnya di dalam halaman gedung Kementerian Pertanian itu kan cukup luas misalnya. Atau di jalur lamban dari jalan Pasar Minggu itu ya misalnya, itu Ragunan. Itu bisa dilakukan, tetapi kalau melarang saya kira juga tidak bijak. Tapi di satu sisi kita juga tahu bahwa masyarakat sendiri punya hak untuk menggunakan objek vital umum begitu. Tapi ketika sampai kemudian harus menutup jalan dan juga mengalihkan lalu lintas dan segala macam, itu menurut Anda berlebihan tidak? Saya kira sejauh ini masih dalam batas toleransi, ya masih dalam batas toleransi. Orang boleh mengekspresikan keinginannya, apa yang dia rasakan misalnya itu, tetapi di sisi lain masyarakat juga tidak terganggu aktivitasnya, tidak terlalu, pasti terganggu aktivitasnya, tetapi masih bisa melaksanakan aktivitas itu. Yang menjadi persoalan ketika sama sekali tidak bisa melaksanakan aktivitas itu begitu, atau sebagian besar tidak bisa melaksanakan aktivitas itu. Jadi yang diperlukan adalah pengaturan, ya pengaturan, bukan melarang begitu. Bukan melarang, tapi bagaimana nanti seandainya kebebasan atas nama kebebasan berekspresi itu kemudian nanti digunakan untuk mengganggu kepentingan umum yang lain, atau mungkin dalam konteks-konteks yang lain, tidak usah sidang Ahok tapi mungkin dalam kapasitas yang lain, ini menjadi salah satu, oh ya boleh kok, kenapa tidak? Padahal bisa saja kita ya sudah, kalau percaya hukum ya percaya saja begitu. Iya, sebetulnya sudah ada aturan, ya sudah ada aturannya, boleh orang mengekspresikan, tapi ada aturan-aturan misalnya tidak boleh melewati pukul 18. Nah, sebelum kita udah punya aturan-aturan, harus izin, ya, harus pemberitahuan, bukan izin, harus pemberitahuan, itu aturan. Sehingga polisi bisa mengerahkan pasukan sesuai dengan jumlah yang disampaikan oleh pengunjuk rasa. Ya, aturan-aturan itu sudah bagus begitu. Yang tidak boleh sekali lagi melarang orang berunjuk rasa sejauh unjuk rasa itu tadi sesuai dengan aturan. Tetapi kalau dia sudah mengganggu kenyamanan orang, mengganggu ketertiban orang lain, melanggar HAM orang lain demi menuntut haknya, misalnya haknya berunjuk rasa adalah hak dia begitu. Tetapi ketika dia melanggar hak orang lain, maka bisa ditindak ini, ya bisa ditindak. Saya kira aturan sudah clear. Sudah clear, termasuk juga bagaimana kemudian mekanisme penyelenggaraan yang sekarang diakomodir tidak di pengadilan tapi di Kementerian Pertanian, sehingga itu salah satu cara. Di satu sisi juga kinerja dari PNS dan mungkin dari PNS Kementerian sendiri juga susah akses masuk. Seperti apa kemudian? Ya, saya kira ada jalur ya banyak di Kementerian Pertanian itu, dan tempatnya relatif lebih luas. Bayangkan kalau itu di Gajah Mada. Di situ banyak pusat bisnis, pusat perbelanjaan, dekat dengan pusat pemerintahan. Andai terjadi apa-apa, misalnya itu akan lebih besar, lebih heboh dampaknya daripada misalkan di Kementerian Pertanian ini. Dan Kementerian Pertanian ini kan dulu juga pernah dipakai
rencananya untuk persidangan Pak Harto dulu ya, tapi memang batal, tidak jadi karena berbagai hal yang terkait dengan masalah hukum begitu. Jadi saya kira ini juga keputusan yang baik, ini juga salah satu upaya pengendalian unjuk rasa tadi, bukan upaya melarang begitu. Oke, Bung Usman, kemudian ini juga terkait bagaimana pengadilan juga memberikan leluasaan masyarakat untuk tahu melalui expose media yang untuk khusus kasus Ahok ini terbuka tapi terbatas begitu untuk media. Sehingga kemarin ketika pada akhirnya hanya dibatasi begitu media, semuanya kemudian berpolemik di media sosial dan memicu persepsi-persepsi dan juga kegaduhan tersendiri. Seperti apa baiknya sebenarnya untuk proses kemudian persidangan atau peliputan-peliputan untuk masyarakat agar bisa mendapatkan haknya dari sisi mendapat hak informasi? Ya, ini kan kita belajar dari kasus Jessica yang diliput live oleh beberapa stasiun televisi. Dan kemudian banyak kritik juga, banyak kritik dari masyarakat. Itu seperti sinetron misalnya, itu mempertontonkan sebuah, ya ada pertarungan di situ, ada konflik, ada pertarungan pendapat, ada yang mengatakan seperti itu begitu. Kemudian banyak kritik terhadap sidang Jessica yang terlalu terbuka. Maka kemudian ketika sidang Ahok, itu persoalan sidang di Jessica menjadi acuan. Apakah sidang sebaiknya terbuka untuk di-live-kan oleh stasiun televisi atau tidak? Di beberapa negara memang ada banyak aturan juga, berbeda-beda. Ada yang boleh, ada yang tidak. Bahkan di beberapa negara itu kan hanya diperlihatkan sketnya saja. Sket di persidangan, hakimnya, kemudian terdakwanya, kemudian itu dipertontonkan kepada media untuk dipotret, untuk diambil gambarnya misalkan oleh televisi. Nah, dalam aturan kita memang ada yang mengatakan semua terserah kepada hakim. Ya, hakim mengatakan begini, sidang terbuka untuk umum. Nah, ini juga ada dua tafsir paling tidak dari pakar hukum. Ada yang mengatakan ketika hakim memutuskan sidang itu terbuka untuk umum, maka televisi pun boleh live, misalnya begitu. Ya, tetapi ada tafsir yang mengatakan ketika hakim mengatakan sidang ini terbuka untuk umum, itu artinya terbuka untuk masyarakat yang mau datang langsung ke pengadilan melihat, bukan untuk di-live-kan begitu loh. Nah, ada dua tafsir ini dan saya kira hakim kemarin mengambil keputusan yang sangat bijak. Dia terbuka terbatas, terutama keterangan saksi. Ya, keterangan saksi ini memang bisa menjadi problem. Muncul image, ini kan ada dua kubu di dalam kasus Jessica, tidak ada dua kubu, tidak terlalu seperti sekarang kontroversial. Kalau dalam sidang Ahok pasti ada dua kubu. Misalkan ada saksi yang memojokkan Ahok, pendukung Ahok itu mungkin akan melihat dia nih, oh saksi yang ini nih begitu kan, ini keselamatannya bisa terancam, atau sebaliknya misalnya. Nah, karena itu apa yang dilakukan hakim menurut saya yang diputuskan hakim itu bijak. Baik. Boleh diliput, tapi tidak boleh live, terutama untuk keterangan saksi. Baik, oke, Bung Usman, kita akan lanjutkan. Kita jeda dulu, pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Breaking News Metro TV. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan terkait jelang jalannya sidang ke-6 Basuki Cahayapurnama ini. Bung Usman, tadi kita sempat membahas juga masalah indikasi saksi-saksi palsu dan juga hal-hal palsu yang mewarnai hukum di negeri ini begitu. Ketika memang tadi seperti Anda sampaikan ada legal standing yang jelas, bagaimana kemudian negara atau mungkin penegak hukum pun juga lebih tegas gitu untuk dapat menegakkan dan menyingkirkan hukum itu dari kepalsuan-kepalsuan yang ada tadi. Iya, tadi soal legal standing itu kan menjadi penting, tapi kepolisian tentu saja akan menerima laporan dari manapun begitu kan. Nanti yang memeriksa adalah pengadilan apakah dia punya legal standing atau tidak, dan bisa saja hakim memutuskan dari posisi hukum siapa namanya si pelapor ya. Nah, saya kira kalau polisi tidak menerima itu salah begitu kan, itu salah. Ya, misalnya di sidang MK juga seperti itu, kalau ada undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi kan akan dilihat legal standingnya juga seperti itu ya. Jadi saya kira kalau soal ketegasan, ya ketegasan memang perlu begitu ya, perlu. Tapi kan karena ini juga bermuatan politik, kemudian polisi juga melihat situasi begitu kan, melihat situasi sehingga ya mau seperti saya sampaikan di editorial tadi itu ada, kita jujur saja lah, ada tekanan ini, tekanan. Artinya Anda
menyetujui jika memang pada akhirnya ketika memang ada kontestasi politik di dalam ini bahwa penegak hukum pun juga tunduk terhadap tekanan yang tidak ada? setuju. Tentu saja kita tidak setuju. Tetapi ini persoalannya kan sudah terjadi. Ya sudah terjadi, mari kita ikuti. Ya, mari kita ikuti. Makanya tadi saya sampaikan, cukup kasus ini saja. Ketika negara berada di bawah tekanan. Tetapi juga negara punya argumentasi karena situasinya tadi waktu itu barangkali tidak memungkinkan untuk mengambil tindakan lain. Kecuali ya oke lah kita ikuti dulu begitu. Kita ikuti dulu sampai selesai. Ya, sampai selesai, dan sejauh ini masih dalam batas koridor hukum begitu. Nah, saya bilang cukup kasus Ahok ini yang negara jujur saja kasus ini adalah tekanan politiknya sangat kuat. Tekanan politiknya tekanan sangat kuat. politiknya sangat kuat. Nah, tidak boleh ini terjadi lagi di kasus-kasus berikutnya. Langkah preventif seperti apa? Misalnya bagaimana kita juga harus merapikan lagi setiap elemen-elemen masyarakat, organisasi masyarakat, maupun juga setiap lembaga-lembaga terkait untuk dapat kemudian ya bersama-sama tidak kemudian mencampur adukan masalah agama dan juga masalah politik ini. Di setiap momen-momen pemilu biasanya selalu saja menjadi puncak dari gunung es itu. Ya, itu kan kesadaran kita, kesadaran seluruh rakyat, dan kesadaran itu lewat apa sih ditumbuhkan? Ya lewat pendidikan. Ya, lewat pendidikan bagaimana kita menjadi pemilih, menjadi rakyat yang rasional. Ya, ketika memilih orang, memilih kandidat, itu berdasarkan hal-hal yang rasional. Tidak berdasarkan hal yang sifatnya sosiologis. Sosiologis itu apa? Karena kesamaan agama, kedekatan dengan kelompok tertentu, kemudian juga kesamaan suku. Tetapi yang lebih rasional itu apa? Track record misalnya, calon pemimpin itu seperti apa yang sudah dilakukannya begitu. Jadi saya kira pendidikan itu menjadi penting. Dan kalau pendidikan itu cukup baik, maka saya kira masyarakat juga sadar bahwa tidak baik itu menekan negara untuk melakukan sesuatu dengan gerakan massa. Ya, dengan gerakan massa, padahal salurannya tidak tersumbat. Buktinya mereka kemarin sebagian ada yang datang ke DPR kok begitu. Iya kan? Artinya DPR itu saluran. Mereka datang ke DPR tapi juga menekan lewat mobokrasi tadi itu gitu loh, lewat tekanan massa. Nah, kalau kesadaran itu ada, tetapi kan persoalannya untuk apa, niatan apa organisasi atau ormas itu dilahirkan, kan begitu. Kalau memang lahirnya tujuannya untuk itu ya susah juga, mau dididik apapun susah, begitu kan. Nah, karena itu saya kira penting untuk mengadakan regulasi. Tadi saya sampaikan ada upaya dari pemerintah untuk merevisi undang-undang keormasan. Sehingga kalau ormas-ormas yang sudah dididik apapun, didekati juga tidak bisa, terus berbuat anarkistis baik secara verbal maupun fisik, ya undang-undang memungkinkan untuk membubarkan misalnya begitu loh. Jadi kembali lagi ke regulasi, ke aturan. Negara juga tidak boleh semena-mena. Ya, negara tidak boleh otoriter juga. Ukurannya apa? Ya gunakanlah hukum. Kalau hukum mengatur itu, maka kita bisa menindak organisasi ataupun massa yang melakukan tekanan itu sendiri begitu. Iya, Pak Munjamin. Ya, begini, keterkaitan antara hukum dan politik. Kapan suatu politik itu berada dan bagaimana hukum itu berada? Hukum tidak boleh diintervensi dengan kekuatan politik, dengan kekuatan apapun. Karena negara kita adalah negara hukum, berlandaskan yang tertinggi. Yang kita sering sebut panglima adalah panglima kita adalah hukum. Politik itu sudah bekerja pada saat mereka akan menciptakan suatu aturan hukum itu. Di situ mereka bekerja bagaimana anggota legislatif secara politik menciptakan sesuatu aturan hukum. Sudah jadi aturan hukum, politik tunduk terhadap aturan hukum sendiri. Nah, itu idealnya. Jadi politik bekerja pada tataran untuk menciptakan suatu norma, suatu aturan hukum. Setelah hukum terjadi, harus semuanya adalah sama di hadapan hukum. Equality before the law. Jadi politik tidak boleh, kalau hukum sudah jadi lalu mereka menjadikan hukum itu sebagai alat, tools untuk menindas orang, untuk melakukan suatu aktivitas yang menguntungkan pribadi maupun secara kelompok. Nggak boleh. Karena hukum sudah diciptakan dengan produk politik, harus dipatuhi oleh siapa saja dan tidak boleh dijadikan
intimidasi itu. Jadi politik itu berhenti pada saat hukum itu sudah terjadi. Ya, politik berhenti saat hukum itu sudah Sudah terjadi. diciptakan. Setuju di situ. Politik berhenti saat hukum sudah bekerja. Sudah bekerja. Sekarang hukum kan sudah bekerja. Ini. Harusnya sudah tidak ada embel-embel ini lagi ya, kehebohan politik yang Iya. mengikutinya dengan atas dasar apapun.